Kaisar Yongzheng atau Yinzhen adalah Kaisar Qing ketiga yang memerintah Tiongkok dari tahun 1722 hingga 1735. Era pemerintahan Kaisar Yongzheng adalah masa damai dan makmur. Ia seorang kaisar pekerja keras dan berusaha menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Ia memberantas korupsi dan mereformasi keuangan negara. Ia adalah kaisar penghubung kehebatan ayahnya, yaitu Kaisar Kangxi, dan putranya Kaisar Qianlong yang kelak menjadi kaisar hebat di puncak kejayaan dinasti Qing. Yinzhen lahir pada Desember 1678. Ia adalah kaisar dinasti Qing ketiga yang memerintah Tiongkok setelah Sun Shi dan Kangxi. Yinzhen adalah putra ke-11 Kaisar Kangxi. Ibunya permaisuri Xiao Songren meninggal ketika Yinzhen baru berusia 9 tahun. Sebagian besar masa kecilnya dibesarkan oleh permaisuri mulia Tong. Kaisar Kangxi membesarkan anak-anaknya termasuk Yinzhen tidak hanya di dalam istana, tetapi juga mengenalkan ke dunia luar dan memberikan pendidikan yang ketat. Yinzhen menemani ayahnya dalam beberapa perjalanan inspeksi di sekitar Beijing dan daerah. Pada tahun 1712, Kaisar Kangxi mencopot putra keduanya, Pangeran Yinreng, dari posisi putra mahkota karena ada rencana kudeta yang dilakukan Yinreng. Hal ini mengakibatkan persaingan ketat di antara putra-putra Kangxi untuk memperebutkan posisi putra mahkota. Yang berpeluang adalah Pangeran ketiga Yinci, Pangeran ke-8 Yinxi, dan Pangeran ke-14 Yinti. Pangeran Yinxi mendapatkan dukungan mayoritas istana dan putra-putra Kaisar Kangxi lainnya. Tetapi Yinxi memberikan dukungannya kepada Pangeran ke-14 yaitu Yinti. Saat itu, Yinti sedang bertugas sebagai Jenderal Pengamanan Perbatasan Barat Laut Cina. Sementara itu, Pangeran Yinzhen jauh dari pusat perhatian. Pada tanggal 20 Desember 1722, Kaisar Kangxi yang sedang sakit memanggil 7 putranya dan Jenderal Longkedo, Komandan Jenderal Beijing. Setelah Kaisar Kangxi meninggal, Longkedo membacakan surat wasiat Kaisar dan menyatakan bahwa Yinzhen menjadi penerus Kaisar Kangxi. Ada sebuah legenda yang beredar luas bahwa Yinzhen dinobatkan sebagai kaisar setelah ia mengubah surat wasiat terakhir Kaisar Kangxi. Yinzhen secara resmi menggantikan ayahnya Kangxi menjadi kaisar dinasti Qin dengan gelar Kaisar Yongzheng. Masalah suksesi tetap membayangi pemerintahan Kaisar Yongzheng, terutama dari saudara-saudaranya. Pangeran Yinci, kakak tertua, dan Pangeran Yinreng, mantan putra mahkota, menjalani tahanan rumah. Yinreng pun meninggal 2 tahun kemudian. Untuk meredakan pengaruh politik mereka, Yongzheng melakukan strategi bagi dan taklukan. Kaisar Yongzheng segera membentuk dewan pemerintahan baru yang melibatkan Pangeran ke-8 Yinxi, Pangeran ke-13 Yinxiang, Chang Tingyu, Ma Qi, dan Longkedo. Kaisar menganugerahi Yinxi sebagai Pangeran Lian, yaitu bangsawan tertinggi. Ia juga diangkat sebagai menteri dan anggota Dewan Kekaisaran yang membantu Kaisar Yongzheng. Kaisar mengawasi dengan ketat dan membuatnya sibuk dengan urusan negara, sehingga mengurangi kemungkinan ia melakukan manuver politik di belakang layar. Pangeran Yintang dikirim ke Qinghai dengan dalih dinas militer dan diawasi orang kepercayaan Kaisar Yongzheng, yaitu Nian Kengyao. Yin-e, Pangeran ke-10, diperintahkan meninggalkan ibu kota untuk mengirim Pangeran Mongol. Tetapi karena dia menolak, Kaisar Yongzheng mencabut semua gelarnya dan mengirimnya ke Sun Yi,
sehingga ia merana dalam kesendirian. Pangeran ke-14 Yinti, saudara kandung Kaisar Yungcheng, dipanggil kembali ke Beijing. Kaisar menunjuk Jenderal Nian Kengyao untuk menggantikan Yinti sebagai komandan pasukan ekspedisi barat laut. Yinti dituduh melanggar kesopanan pada proses pemakaman mendiang kaisar dan diberlakukan tahanan rumah. Beberapa bawahan Yinsi ada yang naik jabatan dan diturunkan juga pangkatnya atau dibuang, sehingga sulit bagi kelompok Yinsi untuk menggalang kekuatan. Kaisar Yungcheng secara terbuka pernah menegur Yinsi karena salah menangani tugas. Yinsi akhirnya dipecat dan dihukum sebagai tahanan rumah. Kaisar juga menyita aset Pangeran Yintang dan Yin-e. Pada tahun 1733 Masehi, Kaisar Yungcheng membentuk lembaga Dewan Agung yang memungkinkan Qing menyampaikan komunikasi secara efektif dan efisien dari satu wilayah ke wilayah lain. Setelah Jenderal Nian Kengyao mulai tidak terkendali, Kaisar Yungcheng menurunkan jabatannya ke posisi Jenderal Hang Chao. Karena tidak berubah, akhirnya diberi ultimatum dan dipaksa bunuh diri dengan mengkonsumsi racun pada tahun 1726. Kaisar Yungcheng menerapkan aturan gaya otokratis yang ketat. Dia membenci korupsi dan menghukum para pejabat dengan berat ketika mereka melakukan pelanggaran. Pada tahun 1729, dia mengeluarkan dekret yang melarang merokok madak, yaitu campuran tembakau dan opium. Beberapa reformasi yang ia lakukan adalah pembangunan kanal dan sistem irigasi untuk mendukung dan memelihara lahan pertanian. Kaisar Yungcheng memberikan insentif kepada para pejabat di pemerintahan daerah agar bersaing membeli tanah untuk pertanian. Kaisar menawarkan pembebasan pajak 5-10 tahun. Kampanye ini menghasilkan lebih dari 1 juta hektar baru lahan pertanian. Selama bencana kelaparan, dia memberikan bantuan ke daerah yang terkena bencana. Dia mengeluarkan dekret kekaisaran untuk membebaskan perbudakan. Ia mengalihkan pajak kepala ke pajak properti atas pemilik tanah dan mengurangi beban pajak warga sipil. Kaisar Yungcheng berupaya agar sebanyak mungkin orang mengikuti ujian pegawai negeri sipil, mengadakan ujian khusus untuk orang-orang di pedesaan Tiongkok. Kaisar Yungcheng memerintahkan agar panti asuhan dibangun di setiap daerah yang didanai bukan oleh pemerintah daerah, provinsi ataupun negara, tetapi didanai dan dikelola secara pribadi. Ia mencontohkan bagaimana pejabat kaya harus peduli pada penduduk miskin. Pembangunan sekolah dasar, rumah-rumah untuk menampung para fakir miskin. Era Yungcheng adalah pemerintahan yang damai dan makmur. Ketika Tibet dilanda perang saudara pada tahun 1727, Kaisar Yungcheng mengirimkan 230.000 tentara yang dipimpin oleh Jenderal Nian Kengyao melawan Chungars bersama 80.000 prajuritnya. Karena faktor geografi, tentara Qing pada awalnya mengalami kesulitan menghadapi musuhnya. Namun akhirnya Qing berhasil mengalahkan mereka. Berikutnya, ia mengirimkan pasukan kecil berjumlah 10.000 untuk melawan Chunggar lagi. Namun pasukannya dikalahkan. Khalkha, sekutu Qing, berhasil mengalahkan kaum Chunggar. Kaisar menghormati warisan budaya lokal dan tidak memaksa untuk melakukan akulturasi atau sinisasi. Setiap daerah memiliki hak prerogatif untuk melestarikan identitas, warisan dan tradisi budaya serta keyakinan agama mereka. Pada awal 1720-an, ada pelarangan kehadiran umat Kristiani di Tiongkok. Yungcheng menyingkirkan semua pendeta asing dari Tiongkok. Semua gereja Kristen ditutup. Pada tahun 1724, Kaisar Yungcheng mengeluarkan dekret melarang agama Katolik. Kaisar Yungcheng memerintah dinasti Qing selama 13 tahun sebelum meninggal mendadak pada tahun 1735 pada usia 56 tahun.
Dia meninggal saat membaca dokumen pengadilan dan kemungkinan besar kematiannya akibat overdosis ramuan keabadian. Untuk mencegah krisis suksesi seperti yang dihadapi zaman Kaisar Kangxi, Kaisar Yongzheng memerintahkan putra ketiganya, Hongxi, untuk bunuh diri. Ia pun mewariskan tahtanya pada Xianlong